Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang hidupnya harus berakhir secara tragis di tangan kekasihnya sendiri. Bermula dari pertengkaran hebat karena hubungan yang mereka miliki tidak ada ujungnya sebab adanya perbedaan agama. Jadi, begini kisahnya. Srada Walkar atau yang akrab dipanggil dengan nama Srada. Ia merupakan seorang wanita berusia 27 tahun yang lahir di tahun 1995 di Palghar, Maharashtra, India. Srada lahir di keluarga Hindu dengan seorang ayah yang bernama Vishal Walkar yang bekerja sebagai seorang pengusaha elektronik kecil. Sementara ibunya yang bernama Sukman Walkar adalah seorang ibu rumah tangga. Di keluarganya, Srada bukanlah anak satu-satunya. Ia juga memiliki seorang adik yang lebih muda 4 tahun darinya. Mulanya, keluarga Srada sangatlah harmonis dan hidup bahagia satu sama lain. Namun, di tahun 2018, hubungan ayah dan ibunya tiba-tiba saja merenggang hingga keduanya pun tinggal terpisah dan ayahnya lebih memilih untuk tinggal sendiri sambil mengurus bisnis elektroniknya. Meski keluarganya sedang diterpa badai, Srada tidak berubah. Orang-orang di sekelilingnya tetap mengenalnya sebagai pribadi yang cerdas, ceria, dan menyenangkan. Tak pernah Srada menceritakan keretakan rumah tangga orang tuanya ataupun menunjukkan kesedihannya kepada teman-temannya. Bagi orang tuanya, Srada juga merupakan putri yang membanggakan dan tak pernah membangkang sama sekali. Setelah lulus dari sekolah biara di Vasai, Srada mengambil sebuah kursus setara sarjana di bidang media massa di sebuah institusi di dekat rumahnya. Namun, entah karena terkendala ekonomi atau hal lain, Srada memutuskan untuk keluar dari kursus itu sebelum akhirnya ia lulus dan mulai mencari pekerjaan. Perjalanan Srada dalam mencari pekerjaan tidaklah sulit, mengingat dirinya merupakan siswa yang cukup berprestasi selama bersekolah. Di tahun 2018, gadis itu diterima menjadi call center di sebuah perusahaan multinasional yang terletak di Mumbai, India. Di saat itu, Srada pun memutuskan untuk pindah ke Mumbai karena jarak rumah dan tempat kerjanya sangatlah jauh. Dan ia tinggal bersama teman perempuannya yang juga membantunya dalam mencari pekerjaan. Di sisi lain, hiduplah seorang laki-laki berusia 28 tahun yang bernama Aftab Ponawala. Berbeda dari Srada, Aftab lahir di sebuah keluarga muslim yang taat di daerah Vasai. Orang-orang di sekelilingnya mengenal Aftab sebagai pria yang cerdas dan memiliki kepribadian yang menawan. Lelaki itu menempuh pendidikan manajemen perhotelan yang terletak di Mumbai dan mengikuti juga pelatihan chef di sebuah hotel bintang 5 yang terletak di Mumbai juga. Lalu, setelah selesai dengan pendidikannya itu, Aftab pun berkarir di sebuah perusahaan multinasional yang sama dengan Srada. Singkat cerita, Srada dan Aftab dipertemukan di sebuah aplikasi kencan yang bernama Bumble. Dari sana, mereka pun berkenalan dan semakin dekat begitu keduanya mengetahui bahwa mereka bekerja di kantor yang sama. Saat itu, Srada sangat terpesona dengan kepribadian Aftab. Apalagi begitu ia mengetahui bahwa Aftab memiliki ketertarikan besar di bidang kuliner dan fotografi. Menurut Srada, laki-laki yang memiliki fashion dan cita-cita besar sangatlah menarik. Sejak saat itu, Aftab dan Srada semakin dekat satu sama lain hingga beberapa kali bertemu dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Setelah menjadi sepasang kekasih, Aftab dan Srada semakin lengket dan harmonis setiap harinya. Sampai-sampai hanya dengan melihat wajah mereka saja, semua orang sudah dapat mengetahui bahwa keduanya sedang jatuh cinta. Saking tak ingin terpisah, kedua sejoli itu pun kemudian berencana untuk tinggal bersama agar pengeluaran mereka lebih hemat dan mereka pun jadinya memiliki lebih banyak waktu untuk bersama. Rencana itu pun akhirnya mereka wujudkan pada bulan Oktober 2019 dengan menyewa sebuah apartemen murah di daerah Mumbai agar dekat dengan kantor mereka. Awalnya, hidup bersama Aftab membuat Srada sangat bahagia. Gadis itu telah jatuh cinta sepenuhnya kepada Aftab hingga mulai memikirkan rencana pernikahan dengan pria itu. Suatu hari, Srada pulang ke kampung halamannya yang berada di Palghar,
untuk memberitahukan ibunya bahwa dirinya sudah memiliki seorang kekasih, sekaligus meminta izin untuk menikah dengan Aftab. Saat itu, seperti orang tua pada umumnya, Ibu Srada pun bertanya kepada putrinya mengenai latar belakang Aftab, dan begitu tahu bahwa Aftab adalah seorang muslim, Ibu Srada pun berusaha menasihati putrinya agar putus saja dengan pria itu, mengingat dinding di antara mereka berdua terlalu tinggi. Srada yang mendengar nasihat dari ibunya, ia malah merasa tersinggung. Kepada ibunya, Srada pun berkata kira-kira seperti ini. "Aku gak mau putus sama Aftab, Bu. Aku cinta sama dia. Aku mau nikah sama dia. Walaupun ibu gak setuju aku sama dia, aku bakal tetap nikah sama dia." Begitu ucap Srada kepada ibunya. Kemudian setelah berkata seperti itu, Srada pun langsung pergi meninggalkan ibunya dan tak pernah kembali lagi. Hingga pada Januari 2020, Srada tiba-tiba saja mendapatkan kabar dari adik laki-lakinya bahwa ibunya telah meninggal dunia karena terserang virus COVID-19. Saat mengetahui hal itu, Srada sangat terpukul dan merasa bersalah. Duka itu bahkan berlangsung berlarut-larut hingga hampir mengarah kepada depresi ringan. Saat menghadapi segala hal itu, Srada hanya memiliki Aftab di sisinya. Hal itu pun kemudian membuat Srada semakin terikat secara emosional kepada Aftab dan bergantung sepenuhnya kepada lelaki itu. Srada juga sudah sampai pada titik di mana ia merasa tak bisa hidup jika tanpa Aftab. Karena itu, Srada pun mulai sering bertanya kepada Aftab kapan laki-laki itu mau menikahinya. Sayang, respon Aftab tak seperti yang dibayangkannya. Setiap kali Srada mulai bertanya mengenai pernikahan, Aftab tak pernah serius menanggapinya dan malah terkesan menghindar. Kemudian, respon Aftab itu pun lama-lama membuat Srada kesal dan mereka pun akhirnya mulai terlibat perkelahian panjang. Di masa-masa penuh ketegangan itu, Srada pun jadi tahu bahwa kekasihnya adalah orang yang agresif ketika marah. Bahkan, tak sekali dua kali Aftab melakukan kekerasan kepada Srada. Sewaktu-waktu hal itu pernah Srada ceritakan kepada salah satu teman dekatnya. Kepada temannya itu, Srada bahkan bercerita bahwa jika Aftab terus begini, mungkin dirinya tak bisa hidup lagi dengan pria itu. Meski telah berkata begitu kepada temannya, entah bagaimana ceritanya, Srada tetap saja kembali ke Aftab meskipun telah dilukai berkali-kali. Di dalam hatinya, mungkin Srada masih memiliki keyakinan bahwa Aftab akan berubah jika mereka menikah kelak. Singkat cerita, pada bulan Februari 2022, ketika hubungan mereka sedang dalam fase harmonis lagi, Aftab mengajak Srada untuk pergi liburan ke daerah Himachal Pradesh. Di sana, Srada kembali membahas mengenai pernikahannya, dan kali ini karena suasana hatinya sedang baik, Aftab pun mulai menanggapinya dengan serius. Kepada Srada, Aftab pun berjanji akan segera meminta izin kepada keluarganya untuk menikahi Srada. Janji itu pun kemudian langsung Aftab tepati begitu mereka pulang dari Himachal Pradesh. Kala itu, Aftab langsung pergi ke Pasai untuk meminta restu dari kedua orang tuanya. Namun, sebagaimana ibu Srada, orang tua Aftab pun tidak menyetujui hubungan Aftab dengan Srada karena perbedaan agama yang mereka miliki. Mendapatkan respon yang tidak memuaskan dari orang tuanya, Aftab pun kembali ke Mumbai dan menyampaikan hasil pertemuan dengan keluarganya itu kepada Srada. Mendengar keluarga Aftab juga tak merestuinya, Srada pun sangat sedih kala itu. Melihat itu, Aftab pun mencoba menghibur kekasihnya itu dengan berkata kira-kira seperti ini. "Sayang, cara satu-satunya kita harus pindah dari sini. Kita tinggal saja di luar kota dan hidup bersama berdua. Gak bakal ada lagi orang yang ngelarang dan kita gak perlu minta izin persetujuan siapa-siapa lagi." Begitu ujar Aftab kepada Srada. Srada pun setuju dengan ucapan kekasihnya itu. Dengan begitu, mereka pun akhirnya pindah dari Mumbai ke daerah Delhi pada tanggal 8 Mei 2022 demi mewujudkan impian mereka yang mana itu adalah hidup bahagia bersama selamanya. Singkat cerita, baru saja beberapa hari mereka pindah ke Delhi, Aftab dan Srada sudah kembali terlibat pertengkaran besar karena masalah keuangan. Selain itu, Srada yang terus-menerus merengek meminta menikah juga berhasil membuat pertengkaran yang terjadi di antara keduanya semakin memanas dari hari ke hari.
Pertengkaran itu kemudian terus berlanjut hampir setiap harinya, hingga suatu ketika pada tanggal 18 Mei 2022, di tengah-tengah argumen mereka, Srada berkata kira-kira begini kepada Aftab yang baru saja pulang dari bekerja. "Kamu nih bener-bener ya, kamu tuh serius gak sih sama aku? Ini kebutuhan kita sehari-hari aja gak cukup semenjak kita pindah. Gimana kamu mau nikahin aku? Apa dari awal kamu emang gak niat nikahin aku?" Mendengar kalimat itu keluar dari mulut Srada, Aftab pun seketika naik pitam. Kondisinya yang lelah karena baru pulang bekerja membuat Aftab semakin tak bisa mengendalikan dirinya dari emosinya. Aftab yang semulanya duduk di sofa langsung bangun dari duduknya. Setelah itu, ia mendekati Srada dengan perlahan yang sedang berdiri di hadapannya. Dan kemudian, tanpa aba-aba, Aftab menerjang Srada hingga Srada terjatuh. Lalu seketika Aftab langsung menindih Srada. Di posisi itu, alarm bahaya pun seketika berbunyi di kepala Srada. Kemudian Srada pun mencoba berteriak dan menggeliat untuk melepaskan diri dari Aftab. Namun sayang, tenaganya tak sebanding dengan tenaga Aftab. Aftab yang sudah dibutakan oleh amarah merasa tidak peduli lagi dengan Srada yang ketakutan dan memohon-mohon meminta dilepaskan. Kemudian dengan tega Aftab kembali menyerang Srada yang ada di bawahnya dengan mencengkram leher Srada hingga membuat Srada kesulitan bernafas. Dalam keadaan itu, Srada tidak menyerah begitu saja. Srada mencoba menggeliat dengan keras dan tangannya mencoba melepaskan tangan Aftab dari lehernya. Sayang, semua usaha Srada itu gagal karena tak lama kemudian tubuh Srada mulai mengejang karena kekurangan oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah beberapa waktu mencoba menyelamatkan diri, Srada pun akhirnya menyerah juga. Seketika, Srada mengembuskan napas terakhirnya di tangan kekasihnya sendiri. Ketika menyadari bahwa Srada sudah tak bernafas lagi, Aftab pun seketika langsung panik. Lelaki itu kemudian bangkit dari tubuh Srada dan duduk di sebelah jasad Srada untuk berpikir apa yang ia harus lakukan setelah ini. Kemudian beberapa jam setelah berpikir, Aftab akhirnya menemukan sebuah ide. Lelaki itu bangkit dari duduknya dan langsung menyeret tubuh Srada yang sudah kaku ke dalam kamar mandi dan kemudian menguncinya dari luar. Setelahnya, ia pun turun dari apartemennya untuk membeli sebuah skop, 2 pisau, dan 1 palu. Lalu, setelah berhasil mendapatkan barang-barang itu, Aftab pun kembali ke apartemennya dan mulai menjalankan rencana kejinya kepada jasad Srada. Pertama-tama, dihampirinya jasad Srada yang semula ia letakkan di kamar mandi. Kemudian, dihanguskannya wajah Srada entah dengan menggunakan apa. Tujuannya agar identitas jasad tidak terdeteksi. Lalu setelah itu, digunakannya alat-alat yang semula dibelinya untuk memisahkan tubuh Srada menjadi 35 bagian. Aftab yang memiliki background sebagai lulusan sekolah memasak, tentu saja sudah sangat familiar dengan cara melakukan pemotongan. Kemudian setelah selesai melakukan itu semua, Aftab pun mengumpulkan organ-organ milik Srada ke dalam sebuah kantong dan kemudian memasukkannya bersama organ-organ lainnya ke dalam kulkas. Untuk kemudian ia buang satu persatu selama 18 hari ke dalam hutan. Setelah semuanya beres seperti apa yang ia rencanakan, Aftab pun kemudian membersihkan dirinya dan kemudian pergi lagi untuk membeli pembersih dan pemutih lantai. Benda itu akan digunakannya untuk membersihkan sisa-sisa penjanggalan yang dilakukannya kepada Srada. Setelah insiden itu, kehilangan Srada pun mulai membuat curiga orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarga Srada. Sebenarnya semenjak pindah ke Delhi, Srada memang sudah jarang menghubungi keluarga dan teman-temannya. Tetapi biasanya gadis itu masih aktif di sosial media, terutama Instagramnya. Sehingga keluarganya pun biasanya memantau kehidupan Srada dari aplikasi itu. Singkat cerita, pada bulan Juni 2022, salah satu teman Srada menghubungi adik laki-laki Srada untuk menanyakan keberadaan Srada karena wanita itu telah hilang selama hampir 1 bulan. Mendengar itu, adik laki-laki Srada yang juga tidak bisa menghubungi kakaknya dan juga tak melihat unggahan apapun di Instagramnya pun mulai merasa panik dan curiga.
Untuk itu, adik Serada pun memberitahukan berita kehilangan Serada itu kepada ayahnya. Saat itu, ayah Serada pun tentu saja ikut merasa panik dan khawatir tentang keberadaan putrinya itu. Sayang, Serada tak cukup dekat dengan ayahnya itu, sehingga ayahnya pun tak mengetahui hal apapun tentang anaknya. Bahkan saat itu dirinya tak tahu bahwa Serada sudah pindah dari Mumbai ke daerah Delhi. Dengan begitu, ayah Serada pun mulai menggali informasi ke beberapa teman Serada yang ia ketahui dan bisa dihubungi. Lalu kemudian, beberapa bulan setelahnya, ketika mengetahui bahwa Serada sudah pindah ke Delhi dan tinggal bersama seorang laki-laki, Vikas bersama putranya pun akhirnya membuat laporan ke kantor polisi mengenai kehilangan Serada pada tanggal 6 Oktober 2022. Menerima laporan dari keluarga Serada, polisi pun mulai mencari keberadaan Aftab, pria yang tinggal bersama Serada. Kemudian, polisi langsung memanggilnya ke kantor polisi begitu mendapatkan informasi dan nomor ponselnya. Saat diinterogasi oleh polisi, Aftab mengatakan bahwa dirinya dan Serada sudah lama putus dan ia tidak mengetahui keberadaannya lagi semenjak 22 Mei 2022. Kala itu, polisi sempat percaya dengan pernyataan lelaki itu. Namun, ternyata polisi menemukan informasi juga bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, Aftab mendapatkan transferan uang sebesar Rp54.000 atau sekitar 9,9 juta rupiah dari rekening Serada. Lalu, Aftab pun dipanggil kembali pada tanggal 8 November 2022 dan kembali diinterogasi mengenai hal itu. Ditanya mengenai mutasi bank, Aftab seketika membatu. Dirinya tak bisa berpikir bahwa hal itu akan diketahui juga oleh polisi. Akibatnya, setelah ditekan untuk menjawab, Aftab pun akhirnya mengakui segala perbuatannya. Setelah mendapatkan pernyataan dari Aftab, polisi pun mulai melakukan penyelidikan ke apartemen lelaki itu dan juga hutan tempat ia membuang organ-organ Serada. Beberapa bukti pun dikumpulkan dan beberapa organ ditemukan meskipun tidak utuh semuanya. Di hutan tersebut hanya ditemukan tulang belulang yang telah berhasil diidentifikasi benar adanya itu adalah milik Serada. Setelah dipastikan bahwa Aftab adalah dalang dari pengeksekusian Serada, berita mengenai kasus ini pun langsung tersebar ke seluruh negeri dan Aftab pun secara resmi ditangkap pada tanggal 29 November 2022. Kemarahan publik tak dapat dibendung saat itu. Bahkan, mobil polisi yang membawa Aftab pun diserang habis-habisan oleh masyarakat. Kesedihan dan kemarahan yang mendalam juga dirasakan oleh keluarga dan sahabat Serada. Kenyataan bahwa kehidupan Serada telah direnggut secara paksa oleh pria yang sangat dicintainya tak dapat diterima oleh mereka. Bahkan, Vikas ayah Serada memohon kepada pengadilan agar Aftab diberikan hukuman seberat-beratnya. Adapun proses hukum untuk kasus ini sampai saat ini masih berjalan dan belum juga menemui titik terang dari pengadilan. Namun, melihat betapa kejinya kejahatan yang telah dilakukan oleh Aftab, saat ini pria itu pun terancam hukuman berat di pengadilan dengan seberat-beratnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman eksekusi.